pagi kepada Bapak Ibu dosen, tutor, dan juga klien. Nama saya Ariela Landra Lomantojo dengan NIM 020603191001. Pada hari ini saya akan mempresentasikan proyek desain interior saya dengan klien Bapak Dilan Martin. Pada kali ini saya diberi kesempatan untuk mendesain sebuah apartemen yang akan disewakan melalui Airbnb dengan target pasar anak muda. Adapun konsep yang diinginkan oleh klien adalah konsep wabi-sabi. Konsep wabi-sabi adalah konsep yang mengutamakan kesederhanaan dan juga warna-warna alami seperti warna-warna yang ada pada tanaman, batu, tanah, dan juga kayu. Oleh karena itu, saya mengembangkan desain saya sebagai berikut. Apartemen berkonsep wabi-sabi ini terbagi menjadi 4 ruangan, yaitu living room dan dining room, ruang dapur, master bedroom, dan bedroom kedua. Bagian living room diletakkan pada bagian dekat pintu masuk agar saat ada tamu yang berkunjung, pengguna apartemen tidak perlu mengundang tamu untuk masuk lebih jauh, sehingga dapat menjaga privasi pemilik apartemen atau pengguna apartemen. Sedangkan untuk bagian dining room diletakkan pada bagian belakang sofa dari living room agar ruangan tengah ini dapat dijadikan sebagai area berkumpul bersama ataupun makan bersama, dan juga supaya tidak menghalangi sirkulasi pengguna yang ada. Desain saya secara keseluruhan menggunakan lantai yang berbahan cor semen dan dicat berwarna parchment, lalu dinding yang dicat berwarna light grey, dan juga plafon yang terbuat dari gypsum berwarna putih yang memiliki drop ceiling. Dan juga menggunakan lampu downlight serta ada lampu gantung untuk bagian dining room. Sedangkan furniture yang digunakan pada ruang-ruang di dalam apartemen ini banyak terinspirasi dari style industrial yang mengutamakan penggunaan bahan kayu dan juga besi. Penggunaan warna parchment, light grey, dan juga putih dari lantai, dinding, dan plafon, serta warna coklat dan hitam dari furniture dapat memberikan kesan bahwa ruangan apartemen ini memiliki tone yang cool namun tidak terlalu gelap. Ruangan pertama yang saya akan bahas yaitu living room dan dining room yang terletak pada bagian kanan pintu masuk. Pada dinding living room ini terdapat panel interior yang terbuat dari bahan solid wood dan juga polywood dengan finishing cat stucco dan juga akrilik susu, sehingga panel interior ini dapat berfungsi secara estetis dan praktis. Secara estetis ia menambah keindahan pada ruangan dan dapat menjadi aksen ruangan. Secara praktis ia dapat menjadi rak dan juga penerangan tidak langsung melalui lampu dalam rangkanya yaitu LED strip. Pada bagian ini juga terdapat sofa dan juga coffee table sesuai permintaan klien yang menginginkan coffee table, dan juga karpet sebagai peredam suara. Untuk desain sofa yang digunakan pada desain ini yaitu desain sofa dengan 4 seater, sehingga cukup luas dan dapat dijadikan sebagai extra bed saat ada tamu tambahan. Lalu untuk desain coffee table yang saya gunakan yaitu bentuk lingkaran dan juga bahan kayu. Untuk jendela saya menambahkan blinding curtain yang masih dapat dimasuki secara samar-samar oleh sinar matahari, sehingga saat ditutup ruangan masih terasa lumayan terang. Pada bagian dining room, furniture yang digunakan adalah meja dan kursi berbahan kayu dan juga besi. Kursi yang digunakan merupakan model kursi panjang dan juga model kursi dengan sandaran. Pada bagian dining room ini juga terdapat aksesoris berupa pot tanaman dan juga lukisan pada bagian dinding. Pada bagian antara living room dan dining room terdapat kredensa yang terbuat dari bahan kayu dan berfungsi sebagai tempat penyimpanan maupun tempat menampilkan objek dekoratif, serta ada lampu kecil di atasnya. Juga terdapat cermin yang berbentuk lingkaran sesuai permintaan klien yang menginginkan
adanya cermin dalam apartemennya. Untuk desain furniture secara keseluruhan pada bagian ruang tengah ini didominasi oleh bentuk persegi panjang dan juga lingkaran. Bagian dapur terletak pada sisi kiri dari pintu masuk. Pada bagian dapur ini terdapat kabinet atas dan bawah yang terbuat dari bahan kayu yang memiliki warna coklat lebih terang dari warna sekitarnya sehingga dapat menjadi aksen. Lalu pada bagian seberangnya terdapat rak pada dinding dan juga tempat penyimpanan yang terdiri atas 3 rak yang ditutup oleh pintu dengan magnetic touch. Pada bagian master bedroom terdapat tempat tidur yang memiliki backdrop terbuat dari bahan polywood dengan finishing cat melamik dan juga terdapat akrilik susu sehingga dapat memberikan penerangan secara tidak langsung melalui lampu di dalam rangkanya, dan juga terdapat meja untuk kerja, lalu ada cermin sesuai keinginan klien, lalu juga ada hanger yang berbentuk sederhana dan juga nakas di sebelah tempat tidur. Untuk backdrop di bagian tempat tidur tadi menyambung pada bagian dipan, sehingga tidak memerlukan paku untuk memasang backdrop pada dinding. Pada bagian bedroom kedua terdapat tempat tidur yang memiliki backdrop seperti master bedroom, namun memiliki rak pada bagian samping kanan kirinya. Backdrop ini juga berfungsi sebagai penerangan tidak langsung dan juga menempel pada dipan. Lalu ada hanger yang berbentuk sederhana dan juga ada meja TV, serta ada meja vanity dan juga cermin. Plafon pada bagian master bedroom dan juga bedroom 2 tidak memiliki penurunan plafon dan juga lebih tinggi. Sedangkan pada bagian living room, dining room, dan juga dapur terdapat penurunan plafon dan juga titik lampu yang digunakan lebih banyak. Hal ini bertujuan agar suasana ruangan tidak terkesan suram atau mencekam. Secara keseluruhan, konsep wabi-sabi dalam desain saya ini dapat terlihat dari pemilihan warna dan tekstur dari pelingkup, serta dapat dilihat juga dari warna, bahan, dan juga bentuk furniture yang sederhana. Namun walaupun sederhana, di setiap ruangan pasti tetap ada aksen maupun furniture yang menghubungkan antara style wabi-sabi dengan style yang lebih modern, sehingga cocok dengan gaya hidup anak muda masa kini, mengingat target pasar adalah anak muda. Demikian presentasi saya mengenai proyek apartemen wabi-sabi ini. Terima kasih telah mendengarkan.